Kita balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li ahli sunnati wal jamaah wassalatu wassalamu ala sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi al-judi wa hizbihi wa qana'ah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Al-Badriyah, yang Ibu hormati Dewan Guru beserta staf Madrasah Aliyah Al-Badriyah, yang Ibu cintai dan Ibu banggakan anak-anakku, siswa-siswi MA Al-Badriyah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu untuk diri kita semua. Mudah-mudahan keluarga besar Al-Badriyah, khususnya MA Al-Badriyah, khususnya kita semua yang ada di sini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, mengharapkan jasmani rohaninya, mudah-mudahan Allah limpahkan rizki yang halal dan thayyibah, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan bagi yang belum memiliki pasangan diberikan jodoh terbaiknya, yang sudah memiliki pasangan dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan putra-putri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan anugerah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kegiatan Ramadan hari ini dengan keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Karim Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sebetulnya yang harus menyampaikan tausiah itu Syekh Ismail Yusuf ya. Tapi beliau katanya sedang sibuk ada urusan, jadi Noel kena beda sepupu ya karena memang busnya runtut ya dari hari Senin sampai hari Kamis kan itu yang berdiri di sini itu semuanya ganteng-ganteng, semuanya gagah, semuanya mumpuni dalam ilmu agama. Torojol, kue ayeuna jelma leutik bari. Asa maha gitu ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita ngobrol saja ya. Kalian pernah dengar ungkapan Aristoteles? Pernah belum? Belum. Pasti pernah kayaknya, cuman kalian suka tawadu aja. Science without religion is blind. Religion without science is lame. Pamilepat kusennya Bu Indah, Bu Suci. Pernah tidak mendengar ungkapan Aristoteles yang itu? Tidak. Asa-asa menurutnya. Asa pernah, asa itu. Nah itu ungkapan Aristoteles yang barusan, artinya ada yang tahu? Apa? Ayo apa? Kira-kira ada yang tahu? Gak ada. Amen tere lula masih asa. Jadi ungkapan Aristoteles yang barusan itu, ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta. Sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan itu pincang atau lumpuh.
Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita di dunia ini harus mampu mengetahui hal-hal yang sifatnya seimbang. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa kita mah harus belajarnya ilmu agama aja, pokoknya ilmu selain ilmu agama itu tidak penting. Nah, berarti itu anggapan yang kurang tepat, karena ketika kita hanya belajar ilmu agama tanpa dibarengi dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, maka ibarat tubuh itu akan lumpuh atau akan pincang. Jadi tidak ada kemajuan, tidak bisa bergerak. Sedangkan kalau kita hanya belajar ilmu pengetahuan yang sifatnya umum tanpa dibarengi dengan petunjuk-petunjuk agama, maka senantiasa akan buta. Artinya apa? Bisa bergerak tapi tanpa arah, tapi tanpa tanpa ada rem. Bisa jadi nubruk, bisa jadi tisuksruk, bisa tisoledat karena tidak melihat. Nah, jadi kenapa mengawali hari ini dengan ungkapan Aristoteles yang itu? Karena dari kemarin hari Senin sampai hari Kamis, Ibu yakin sekali pemahaman mengenai agama itu sudah molotok gitu ya di kalian, karena sudah banyak disampaikan oleh Al-Mukarram, mulai dari Pak Haji Patu, kemudian Pak Hibat, kemudian Pak Uam, dan juga Pak Muiz. Ya, beliau adalah orang-orang yang ahli agama, beliau adalah orang-orang yang soleh, beliau adalah orang-orang yang cerdas. Maka di sini Ibu hadir selaku pelengkap saja, selaku penyeimbang saja, gitu ya. Jadi di sini, tapi bukan berarti beliau itu tidak menyampaikan ilmu umum juga, tidak ya. Jadi yang dominan beliau sampaikan itu ilmu agamanya, sedangkan sekarang yang dominan kita obrolkan itu adalah pengetahuan secara umumnya. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini yaitu remaja produktif walau sedang berpuasa. Ya, jadi Ibu akan mengajak kalian untuk tetap produktif walaupun sedang berpuasa, karena identiknya puasa itu lemah, letih, lesu, lunglai, lehoan, ngecai. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk bisa tetap produktif? Ya, sebetulnya walaupun puasa atau tidak puasa kita harus tetap produktif. Karena apa? Kalian di sini remaja bukan? Remaja. Apa yang menunjukkan bahwa kalian itu remaja? Masih muda. Memang kira-kira tentang umur remaja itu kira-kira berapa? 18. Ya, kalau tidak salah di beberapa literatur dikatakan bahwa yang disebut dengan remaja itu adalah usia rentang dari 11 sampai 19 tahun. Ada yang lebih dari 19 di sini? Siapa? Masa. Remaja ya, semua di sini remaja. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, pada usia remaja itu kita mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik di bidang baik pada perkembangan fisik, psikis, dan juga intelektual. Maka apa? Kita harus memanfaatkan perkembangan pesat ini untuk untuk tetap produktif ya. Jadi jangan sampai menjadi remaja yang malas-malasan, remaja yang leha-leha, remaja yang hanya taunya main saja, tidak tahu arah, tujuan, dan apapun itu gitu ya. Makanya di sini kita saling mengingatkan untuk tetap produktif. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi remaja yang produktif? Yang pertama, kita harus mampu menetapkan tujuan. Coba Ibu tanya, tujuan kalian hidup apa? Tujuan hidup kalian apa? Ibadah, Masya Allah. Mencari Allah. Oh, punten ya, mencari Allah. Bagus ya. Ya, terus apa lagi tujuannya?
Apa? Sudah terpikirkan belum tujuan hidup apa? Sukses. Gini, kalau ibadah itu memang tugas kita selaku manusia, memang kewajiban kita. Dan ya harus dijadikan tujuan, tapi tujuan besar dari kitanya apa? Sukses. Sukses selaku apa? Menjadi pengusaha misalnya, atau sudah pernah terpikirkan tuh tujuan hidup? Nah, coba tulis di buku kalian masing-masing tujuan hidup kalian apa sekarang? Ya, ayo, itu kan nanti di materi ini tulis di buku kalian masing-masing tujuan hidup saya adalah. Tujuan besar ya, tujuan besar yang memang akan menjadi arah nanti ke depannya kalian mau apa gitu. Ayo. Udah? Sudah? Sudah? Sudah ya. Nah, tujuan kalian itu yang harus menjadi pegangan selama kalian berperilaku ataupun berbicara ataupun mengambil keputusan. Jadi, ketika kalian bertindak hal apapun itu harus sesuai dengan tujuan yang kalian targetkan tadi. Misalnya, ada yang menulis ingin menjadi presiden. Tapi untuk mencapai tujuan tersebut, perilaku kita harus bagaimana, tindakan kita harus bagaimana, harus disesuaikan dengan tujuan hidup kita tadi. Atau misalnya ada yang ingin menjadi ustaz, ingin menjadi ustazah, boleh sekali. Atau misalnya ingin menjadi pengusaha sukses, boleh. Atau misalnya ingin menjadi guru, enggak. Misalnya ingin menjadi dokter, ingin menjadi tenaga ahli, profesor dan lain sebagainya, boleh. Itu hak kalian ya. Jadi tidak usah ada apa kurang ngen sakya bisa nah tidak boleh begitu. Tujuan itu harus sebesar mungkin ya. Tujuan hidup kita itu harus setinggi mungkin ya. Nah, kemudian setelah kita yakin bisa menetapkan tujuan hidup kita untuk bisa produktif, maka kita harus mampu memanage waktu. Ya, kita harus mampu memanage waktu. Apa memanage waktu teh? Diatur. Coba kalian selama menjalani hidup teratur tidak kehidupannya? Tidak. Tidur sakahayang, makan nirahawai ya. Karena tidak ada kita tidak mengatur diri kita sendiri. Padahal kalau kalian sudah tahu di sekolah saja ada jadwal pelajaran, ada jadwal piket, ada jadwal-jadwal yang lain, kenapa tidak kita membuat jadwal rutinitas kehidupan kita pribadi, mulai dari misalnya bangun jam berapa biasanya suka bangun? Jam 3, bener, jam 3. Oh, itu ya kalau di hari-hari biasa, jam 6 kumaha salat subuhna guys? Pansegrang. Oke, misalnya idealnya kita bangun jam 4 ya. Jadi kita bikin jadwal jam 4 bangun. Misalnya bukan saya bangunnya jam 6 terus, perlahan-lahan dibiasakan. Karena ada peribahasa bisa karena biasa. Jadi kalau kita sudah biasa pasti bisa bangun jam segitu. Kita targetkan bangun jam 4. Setelah bangun jam 4 kita kemana? Misalnya langsung mandi, sholat panjang sebelum bersih dulu, mandi dulu biar seger. Nah setelah mandi baru ke tempat sholat ya. Sholat, kemudian setelah sholat apa?
Jangan sampai udah masak mah tugas aww, udah sasapu mah tugas aww, danya semua tugas aww. Tidak. Semua manusia itu harus mampu memiliki kemampuan dasar ya. Jadi nyuci, masak, bersih-bersih itu adalah kemampuan dasar. Jadi bukan tugas perempuan saja, tapi memang tugas dasar kita selaku manusia. Jadi baik anak laki-laki maupun perempuan, bantu orang tuanya minimal beres-beres kamar, kemudian sapu-sapu rumah. Kalau misalnya ada yang bisa dibantu di dapur, bantu masak atau dan lain sebagainya. Setelah itu baru siap-siap sarapan, kemudian berangkat sekolah. Haberangan moal kira-kira lamun gitu. Nah, haberangan oh, olahraganya lari ke Cikupul. Jadi jauh dari kan kata ibu juga 5 menit sampai 15 menit cukup ya. Jadi kita pasti jam 6 atau setengah 7 itu sudah bisa siap, bahkan setengah 7 sudah bisa ada di sekolah. Nah, ketika di sekolah ikuti jadwal sekolah. Kemudian misalnya biasanya pulang jam berapa? Jam 2. Kalau yang tidak ikut eskul, pulang ke rumah biasanya langsung ngapain? Tidur. Oke, tidak apa-apa kalau untuk tidur siang masih bisa bermanfaat ya bagi kesehatan. Tapi tidur siangnya entah sampai ke maghrib, sama beda cerita. Tidur siang itu 2 jam juga cukup ya. Oke, setelah tidur siang berarti asar, sholat, mandi, bersih-bersih. Kemudian sore biasanya ngapain? Ngaji. Kalau yang nggak ngaji? Kalau yang nggak ngaji, ngajakin bebek jalan-jalan. Oh, pas bulan puasa. Itu kan hari-hari biasa. Hah? Bantu orang tua, boleh, masya Allah. Nah kemudian sampai maghrib kan, maghrib ngaji sampai isya. Setelah isya belajar, setelah belajar. Nah maksimal jam 9 itu harus sudah tidur. Suka tidur jam berapa? Jam 2 naon hukum. Nih, jadi kalau kalian sudah membuat jadwal secara teratur, nggak akan ada waktu untuk kalian terlena berleha-leha cuma buat scroll TikTok, cuma buat scroll IG, cuma buat main ML atau hanya buat stalking mantan. Nggak ada waktu karena sudah terjadwal tadi. Oh bu, nggak ada hiburan, boleh, nggak apa-apa, scroll TikTok 5 menit nggak apa-apa. Tapi kita harus punya benteng sendiri. Udah nih main HP-nya karena kita mau lanjut ke jadwal selanjutnya, begitu. Jadi siap ya, mulai ya bikin jadwal pribadi biar hidupnya terarah, biar kita bisa tetap produktif. Nah selanjutnya kalau kita sudah bisa memanage waktu, bisa ngatur jadwal diri kita sendiri, kita harus apa? Kita harus mau untuk memperbaiki kualitas diri. Ya, kita harus mau untuk memperbaiki kualitas diri. Sadar nggak sekarang kalian masih banyak kurangnya? Sadar. Masih banyak belum taunya? Masih banyak belum bisanya? Sadar. Kalau sadar masih banyak yang harus diperbaiki, berarti kita harus apa? Harus belajar. Ya. Jadi apapun yang sekiranya masih belum kita ketahui, masih belum kita mampu untuk melakukan, sok belajar. Tapi dalam ranah kebaikan. Toh memang bukan bisa caranya nyopet kudu belajar. Tuh hari gitu mah gitu oke nya gitu konsepnya. Jadi kalau memang sekiranya tadi disesuaikan dengan tujuan. Kalau tujuannya untuk menjadi pengusaha sukses, berarti belajar kewirausahaan. Sok di sini ada pelajaran PKWU, gurunya Mama Haji Ida yang cantik jelita, mama kita semua. Nah, beliau itu skillnya luar biasa, ngomongin bisa, ngajarin bisa,
masak bisa, nari bisa, nyanyi bisa, namun untuk bisa taroskeun